Halo guys, kita adalah Arang, Arum, dan Anggi. Ini video pertama kita loh teman-teman. Kita akan membahas tentang mata kuliah teori akuntansi. terkait pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Tonton terus ya, jangan di skip. Pembahasan yang pertama adalah akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi sendiri adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Lalu sifat-sifat dari akuntansi yaitu satu, akuntansi sebagai suatu ideologi, yang kedua akuntansi sebagai bahasa bisnis, yang ketiga akuntansi sebagai catatan historis, dan yang keempat akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Selanjutnya kita akan bahas terkait tujuan laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan PSAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Adapun urutan-urutan dalam laporan keuangan, yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan modal pemilik, yang ketiga ada neraca, dan keempat ada laporan arus kas. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengguna informasi akuntansi. Rum, ngomong-ngomong, lu tahu nggak sih siapa aja pengguna informasi akuntansi? Kalau lu tahu, boleh dong kasih tahu ke viewers kita. Oh, pasti tahu dong. Pengguna informasi akuntansi itu ada dua. Yang pertama internal user dan external user. Untuk internal usernya ada direktur dan manajer keuangan, kemudian ada direktur operasional dan manajer pemasaran, yang ketiga ada manajer dan supervisor produksi. Kalau eksternalnya lo tahu nggak? Kayaknya gue tahu deh. Eksternal itu ada investor, kreditor, pemerintah, sama apa lagi sih gue lupa deh. Ada badan pengawas pasar modal, kemudian ada ekonom. Sebelumnya kan kita sudah bahas nih terkait para pengguna informasi akuntansi. Sekarang kita membahas terkait organisasi pembentukan standar akuntansi di Amerika. Nah, sekarang giliran gue nih yang tanya ke Mbak Anggi. Mbak Anggi tahu nggak organisasi pembentukan standar di akuntansi di Amerika? Kayaknya sih gue pernah baca. Bentar-bentar ya. Oh iya nih, ada 4. Yang pertama ada Securities and Exchange Commission. Dia dibangun pada tahun 1934. Nah, tujuannya itu untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas dan oleh komitmen kepada khalayak ramai. Lalu yang kedua itu ada American Institute of Creative Public Accounts, yaitu sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika. Dia didirikan tahun 1887, memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan, ujian sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Ada lagi nggak? Ada sih, lu gantian dong bacanya. Ya udah kalau gitu sih nih, pinjem dong. Oke. Ketiga, ada Financial Accounting Standard Board, merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. Mereka itu didirikan pada tahun 1973. Kemudian yang keempat ada Governmental Accounting Standard Board. Dia itu didirikan pada tahun 1984 dan tugasnya adalah menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah di Amerika. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP untuk jangka pendek. Aturan akuntansi yang digunakan untuk mempersiapkan dan standarisasi laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Untuk perusahaan publik dan perusahaan swasta di Amerika Serikat, GAAP berbasis pendapatan diukur sehingga informasi yang diberikan dalam laporan keuangan berguna untuk mereka yang membuat keputusan ekonomi tentang perusahaan seperti calon investor dan kreditur. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika seperti yang kita bahas sebelumnya, dan standar pelaporan keuangan internasional atau disebut juga IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri tahun 1973. Ada tambahan lagi nggak, Rum? Oh ada. FASB dan IASB bekerja bersama-sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama. Di antaranya meliputi akuntansi untuk harga perolehan beberapa jenis persediaan,
akuntansi untuk pertukaran aktiva non-moneter, pelaporan perubahan akuntansi, dan perhitungan laba per saham. Pembahasan terakhir kita terkait standar akuntansi di beberapa negara. Mbak Anggi, tahu nggak nih standar akuntansi beberapa negara tuh apa aja? Oh iya, ini aku bantu bacain buku teori akuntansi dari Bapak Heri SEMSI ya. Jadi di sini ada pembahasan tentang standar akuntansi di beberapa negara. Proses penetapan suatu standar akuntansi itu berbeda-beda dalam berbagai negara. Untuk Amerika Serikat dan Inggris, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan. Yang pertama dari tradisi hukumnya, yang kedua dari paham kapitalismenya, ketiga dari pendidikannya, keempat dari angkatan kerja profesional, kelima dari perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham, dan yang terakhir adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen. Lalu ada dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris, yaitu hukum perusahaan dan badan profesi keuangan akuntansi. Konsep dan praktik akuntansi di Inggris telah mempengaruhi akuntansi secara global, terutama terdapat negara-negara bekas jajahan Inggris, misalnya seperti akuntansi di Australia, Kanada, serta negara persemakmuran lainnya seperti Kenya, India, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, dan Afrika Selatan. Memang sih tidak mutlak persis sama, tetapi cukup banyak pengaruhnya terhadap sistem akuntansi di negara yang bersangkutan. Ada 5 prinsip akuntansi dasar yang tercantum langsung dalam perundang-undangannya, yaitu matching concept, economic entity concept, konservasi, konsistensi, dan going concern. Jadi itu sih yang ada dari buku ini. Oh begitu. Iya. Cukup jelas ya penjelasan dari Mbak Anggi. Mungkin sampai sini aja video kita. Untuk lanjutannya lagi, jangan lupa untuk ditunggu di video selanjutnya ya. Dah. Bye.